Ya, terutama satu, saya ditinggal papa saya waktu saya usia 13 tahun. Karena papa saya meninggal kena kanker. Kemudian yang kedua itu waktu saya ditinggal mama saya 2015 lalu. Mama saya juga meninggal kena kanker. Di usia 28 tahun saya sudah yatim piatu, tidak punya papa dan tidak punya mama. Saya menjadi orang free man, tapi bukan preman ya, tapi free man, orang bebas ya. Tapi bertanggung jawab. Yang ketiga, kejadian itu saya pernah dibully dan saya pernah dipersekusi sama keluarga pihak nyonya saya, pihak istri saya. Justru yang paling berkesan adalah yang terakhir, yang waktu saya pernah dibully dan dipersekusi. Ya, saya dalam hidup saya pernah dipersekusi bahasanya sekarang dan pernah dibully ya. Jadi ceritanya singkat, di tahun 2010 waktu saya habis merit gitu ya, saya mendapat perlakuan yang kurang nyaman dari pihak istri saya, di mana memang ada kesenjangan sosial di situ. Tapi waktu itu saya sudah mandiri, saya sudah bekerja menjadi seorang branch manager waktu itu, dan saya berpenghasilan sendiri, dan saya punya tempat tinggal sendiri waktu itu. Nah, mungkin awal mula itu waktu pesta pernikahan, dipicu dari situ ya. Dari pesta pernikahan itu ada pihak keluarga sana, adik-adiknya mertua saya, itu mungkin kurang berkenan dengan saya, dengan keberadaan saya dan pesta pernikahan kami. Dari situ muncul mungkin ketidaksukaan terhadap diri saya. Dan waktu habis menikah, habis merit itu, saya diminta sama keluarganya pihak sana untuk saya tinggal di tempatnya mereka. Tapi saya menolak secara halus karena saya memang diajari sama orang tua saya, kedua orang tua saya almarhum itu untuk mandiri ya. Karena kita pria, jadi gentleman, harus mandiri. Berumah tangga juga harus pisah gitu ya. Dari situ saya mengalami bully dan persekusi. Nah, sehingga pada akhirnya cerita berawal ketika saya waktu itu kepingin menjemput istri saya, dan di situ ada pertengkaran kecil ya. Jadi pertengkaran kecil dengan kesalahpahaman. Saya ada di rumahnya istri saya, kemudian ada 2 orang dari pihak sana yang nggak suka dengan saya. Saya dimaki-maki, kemudian saya dikata-katai, saya merasa tidak nyaman. Dan waktu itu memang saya juga masih muda, usia saya masih 28 tahun, kurang lebih 10 tahun yang lalu, sehingga tersulutlah emosi saya, sehingga dari situ muncul pertengkaran. Nah, waktu saya menjemput istri saya, mereka sudah bersiap-siap, ternyata mereka sudah bersiap-siap untuk memukuli saya. Tapi dari situ saya tidak menyangka bahwa saya dipukuli karena pertengkaran kecil yang kemarin itu. Sehingga saya dipukuli di depannya rumahnya istri saya, dan saya dikeroyok 2 orang dari pihaknya sana, di mana pihak 2 orang itu yang memukuli adalah pamannya istri saya sendiri. Nah, saya nggak habis pikir sampai akhirnya saya jatuh terkapar di pinggir jalan. Kemudian ada perlawanan juga dari saya, sehingga saya juga tidak terlalu kesakitan waktu itu, tapi saksi mata banyak. Pada akhirnya saya terkapar di pinggir jalan dan saya dibantu oleh
orang-orang di sekeliling saya. Ya, jadi yang bantu saya bukan istri saya, bukan mertua saya, bukan. Saya dibantu sama tukang becak, sama tukang bangunan yang ada di kanan dan kiri saya. Nah, dari situ saya berpikir cepat, karena saya waktu itu hanya punya seorang ibu ya, dan tinggalnya di kota Jember. Nah, saya juga nggak sampai hati untuk lapor ke mama saya waktu itu, tapi biar bagaimanapun beliau orang tua saya dan beliau memang harus tahu apapun yang terjadi. Dan waktu itu sore hari itu saya harus memutuskan untuk laporan ke polisi karena tidak ada yang membela saya, dan saya dibiarkan terkapar sendirian di pinggir jalan. Bahkan istri saya dibawa masuk ke rumahnya seperti disekap atau tidak boleh keluar. Nah, itu yang masih misteri ya. Nah, kemudian setelah saya terkapar baru mereka keluar, dan kemudian keluar itu pun mereka hanya membawa dua orang yang memukuli saya itu untuk masuk ke dalam semuanya, sehingga saya dibiarkan di luar. Nah, kemudian saya laporan, singkat ceritanya laporan ke pihak yang berwenang, dan pihak berwenang memutuskan mereka berdua menjadi menjadi dua tersangka. Nah, akhirnya mama saya bilang sama saya, kasih pesan sama saya, kamu boleh membuat orang itu jera dengan laporan ke polisi, ke pihak yang berwenang, tapi jangan sampai dilanjutkan ke pengadilan. Saya tanya, kenapa? Mama saya bilang, sudah cukup, bikin shock terapi saja. Kalau kamu sampai memenjarakan mereka masuk penjara, kasihan juga ya. Nah, tapi saya yakin sekalipun mama saya ngomong seperti itu karena kebaikan hatinya mama saya sendiri, tapi sebenarnya di sisi yang lain mama saya mungkin menangis gitu ya, karena anaknya diperlakukan seperti rampok. Padahal saya tidak pernah merampok mereka, saya tidak pernah minta sama mereka, dan saya baik-baik saja, dan saya punya harga diri gitu, dan saya mandiri ya, dan saya tidak mau menggantungkan sama mereka. Nah, tapi perlakuan yang didapat justru sebaliknya, sehingga saya berkecamuk dalam hati saya. Dan saya tanya waktu itu konsultasi ke kawan-kawan saya, ini enaknya dua orang ini mau dilanjutkan atau bagaimana ya. Nah, semua teman-teman saya, baik yang berwenang juga ada saya punya banyak kawan ya, yang mengerti hukum waktu itu. Mereka bilang mending dilanjutkan, supaya apa? Supaya mereka tidak sewenang-wenang. Atau ada yang bilang jangan dilanjutkan, tapi minta ganti rugi saja. Nah, ganti ruginya minta yang banyak. Tapi semuanya saya ambil kesimpulan, mohon maaf, saya tidak bisa melanjutkan karena atas permintaan mama saya sendiri. Karena orang tua saya satu-satunya minta, berpesan sama saya, jangan dilanjutkan. Maka saya mau tidak mau, saya harus mengesampingkan ego saya harus ikuti kata mama saya, dan demi kebaikan saya cabut laporannya supaya mereka bertobat, supaya mereka berubah gitu ya. Namun apa yang saya dapat setelah kita tanda tangan pencabutan laporan di kepolisian pidana waktu itu, ternyata bukan minta maaf atau bukan ucapan terima kasih yang saya dapat, tapi ternyata justru saya dikucilkan, dan saya sempat mendapatkan perlakuan yang tidak enak kembali. Saya sempat diusir 3 kali. Yang paling nadir, yang paling serendah-rendahnya adalah ketika saya dipukul sama 2 orang tersebut sampai saya tergeletak di pinggir jalan. Dan yang paling membuat saya menangis dalam hati saya masih ingat betul waktu neneknya istri saya meninggal, saya dipanggil sama mertua saya untuk foto bersama keluarganya. Saya semula tidak mau,
Karena ada 2 orang yang pernah memukuli saya dan pernah bertindak tidak wajar terhadap saya. Nah, tapi saya dipaksa untuk foto bersama, sehingga saya menghormati ajakan mertua saya. Itu malam terakhir untuk penghormatan terakhir di depan peti jenazahnya dan di persemayaman di Surabaya. Waktu saya maju ke depan, alangkah kagetnya saya. Ternyata waktu saya mau foto, 2 orang tersebut langsung maju ke depan dan mengusir saya. Di depannya banyak orang. Nah, saya diusir, di depannya banyak orang, saya malu, otomatis saya malu. Dan saya waktu itu betul-betul sangat gregetan ya, karena mereka ini sudah kita kasih kebebasan, dicabut laporannya, sudah tidak mengincipi penjara, harusnya sudah bersyukur dan berterima kasih. Ternyata mereka masih berbuat lebih jahat kembali. Saya punya power, tapi saya tidak melakukan apa-apa. Yang saya lakukan, saya berdiam diri. Saya minta pendapat ke kanan kiri kawan-kawan saya waktu itu. Mama saya belum tahu. Dan sampai hari ini mungkin mama saya sudah ada di surga. Mungkin belum tahu kondisi yang saya alami waktu itu. Karena waktu itu saya berpesan sama adik kandung saya, jangan bilang ke orang tua, jangan bilang ke mama. Karena waktu itu mama saya after melakukan kemoterapi dan after divonis kanker payudara. Nah, makanya yang masih misteri adalah apakah mama saya tahu waktu itu. Saya mendapat perlakuan bully seperti itu dan persekusi seperti itu. Disitulah titik nadir kehidupan saya, yang harusnya dimana saya perjuangkan hak saya itu, harga diri saya, tapi saya tidak bisa apa-apa lagi. Saya harus melepaskan hak saya itu, dan saya telan pil pahitnya sampai sekarang. Tapi saya akan buktikan, disitulah nantinya, dari situlah kebesaran Tuhan ada dalam hidup saya. Nah, itu yang menjadi testimoni yang luar biasa. Di setiap saya seminar, saya akan cerita hal ini. Nah, sekarang saya akan ceritakan di waktu-waktu ini untuk autobiografi saya. Di dalam kehidupan saya, kebesaran kasih Tuhan itu waktu saya dipersekusi dan dibully, saya melepaskan hak saya melepaskan ego saya melepaskan harga diri saya ibaratnya orang yang ditinggalkan Tuhan, ditinggalkan siapapun, dan saya sendirian, tidak ada yang membela saya waktu itu, bahkan istri saya pun masih pro ke mereka. Nah, disitulah kebesaran kasih Tuhan. Saya berjuang dari situ. Saya memperjuangkan kehidupan saya, dan saya tekun bekerja, dan saya tekun membantu banyak orang. Saya tidak mikir pil pahit itu lagi. Saya telan habis-habis pil pahitnya, dan kebesaran kasih Tuhan ditunjukkan bahwa dari situlah saya terpacu untuk bekerja dan tekun membantu banyak orang di sektor food management program, sehingga sampai hari ini klien saya 7.500 klien tersebar di seluruh Indonesia dan di beberapa mancanegara, dan orang mengenal saya seorang food and nutrition, bukan orang mengenal saya sebagai pecundang, sebagai loser ya, tapi I'm winner, saya pemenangnya. Karena saya melepaskan ego saya, kemudian sekarang saya menjadi seorang food and nutrition yang dikenal banyak orang di Indonesia. Dan kagetnya lagi,
mereka masih di tempat yang sama, sedangkan saya di tempat yang berbeda. Disitulah kasih kebesaran Tuhan. Keinginan saya ketika ada mesin waktu, apa yang saya ambil? Kira-kira apakah mesin waktunya saya buang atau mesin waktunya saya harus kembali ke 2010 dan saya harus memilih jalan yang lain dan bukan seorang Teguh Subadja yang sekarang? Yang saya ambil adalah tetap saya memilih sebagai seorang Teguh Subadja. Dan saya gentleman, saya akan hadapi takdir saya akan hadapi persekusi itu, dan saya hadapi bully itu sekalipun sangat sakit, menyakitkan. Bayangkan dikeroyok 2 orang, tapi hanya karena kita kalah prestis saja sama mereka. Tetap saya akan ambil. Tetap drama kehidupan itu akan saya lalui. Karena saya gentleman, tetap akan saya lalui. Dan saya akan kembali ke tahun 2010, mengulangi kembali menjadi seorang Teguh Subadja. Saya sanggup. Kalau dikasih kesempatan, saya masih kepingin untuk mengatur pola makan banyak orang. Terutama cita-cita saya, Presiden Indonesia yang akan saya atur pola makannya. Itu cita-cita saya. Beberapa pejabat-pejabatnya sudah pernah saya atur, hanya satu yang belum. Pucuk pimpinan Indonesia, Presiden Republik Indonesia. Itu cita-cita saya, untuk saya sehatkan dan untuk saya atur pola makannya. Apalagi di masa pandemi ini, supaya lebih survive kembali dan bisa memimpin negara Indonesia dengan pemikiran-pemikiran yang lebih maju dan lebih modern kembali. Itu cita-cita saya. Ketika saya diizinkan suatu saat bertemu dengan kedua orang yang pernah memukuli saya sampai saya terkapar di pinggir jalan, saya kepingin mengajak mereka makan dalam satu meja. Dan saya kepingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tersebut. Saya kepingin mengucapkan terima kasih kepada Anda dan Anda, karena Andalah pemicu saya untuk menjadi saya sukses sekarang. Sekalipun saya tidak membenarkan perlakuan Anda, tapi saya kepingin mengajak mereka makan sampai kenyang. Dan siapa yang bertahan dalam satu meja tersebut adalah gentleman. Karena apa? Makan dengan orang yang dulunya diinjak-injak, ditraktir makan dengan orang yang dulunya dipukuli, itu menurut saya dibutuhkan mental yang luar biasa untuk berhadapan dengan saya yang sekarang ini. Nah, makanya saya kepingin mengajak mereka makan bersama-sama dan saya mengucapkan terima kasih pada mereka. Biarkan penilaian mereka mau apa, yang penting saya sudah berbuat baik dan saya pernah berbuat baik, dan sampai hari ini saya tidak berbuat jahat terhadap mereka. Saya ingin menyehatkan tubuh saya sendiri, itu yang pertama, supaya saya bisa menyehatkan keluarga saya, anak dan istri saya, saudara-saudara saya, dan saya bisa menyehatkan banyak orang di Indonesia. Dan semoga mancanegara bisa datang ke Surabaya hanya untuk kepingin diturunkan berat badannya, atau dinaikkan berat badannya, atau diatur pola makannya alami tanpa obat-obatan, sehingga manusia itu bisa hidup secara wajar gitu ya. Dan itu tujuan hidup saya. Kesehatan itu yang terpenting. Kedua, menyehatkan orang banyak itu yang juga yang terpenting. Jadi sama-sama sehat. Itu tujuan hidup saya untuk saat ini.
Kiat-kiatnya di tengah pandemi ini, saya ingin memberikan dan membagikan share ilmu kesehatan yang saya punya supaya masyarakat Surabaya yang di tengah gawat darurat corona ini Anda tetap bisa survive dan bisa sehat seperti saya ya. Kiat yang pertama ya. Kiat yang pertama itu pola tidur. Jangan Anda remehkan pola tidur. Jadi pola tidur itu minimal 6 sampai 8 jam satu hari. Kalau orang kurang tidur, yang terjadi imunnya langsung drop. Jadi harus tertata dengan baik ya. Jangan melekan ya. Nah, kemudian kiat yang kedua, pola makan. Nah, pola makan ini penting ya. Dan harus sesuai dengan jam-jam makannya. Pola makan penting. 3 kali makan dalam satu hari. Jangan lupa pagi, siang, malam 3 kali. Itu pola makan, wajib. Nah, in between itu kita semua boleh makan buah-buahan ya. Boleh makan snack, cemilan, boleh ya. Buah-buahan yang mana? Buah-buahan yang berwarna. Misalnya buah naga merah, semangka merah, pepaya. Itu banyak, jambu kloto. Nah, kemudian jangan lupa ya, ada madu ya. Ada madu ya. Kebetulan saya suka minum madu randu saya ini ya. Nah, ini produk saya ini, tapi bukan untuk promosi ya, tapi untuk keilmuan. Madu randu ya. Karena kadar gulanya lebih rendah ketimbang madu yang lain. Kemudian saya juga minum bipolen ya. Bipolen ini. Nah, kemudian saya ada juga konsumsi propolis. Ini semuanya produk madu. Jadi kiat yang kedua, jangan lupa madu 2 sendok makan diaduk, kemudian bipolen masukin juga, propolis juga ditetesin juga, kemudian diaduk sehari 2 kali minum, pagi sama malam atau pagi sama sore kalau mau aman diminum ya. Tapi orang itu mau imun tubuhnya meningkat atau enggak, itu tidak hanya dari madu dan kawan-kawannya, tapi dari pola makannya. Sehari yang 3 kali makan itu, pagi, siang, dan malam. Harus ada nasi ya. Kemudian harus ada sayur, harus ada dagingnya, lengkap. Jadi jangan nasi enggak makan, tapi dagingnya terlalu banyak, juga nggak bisa. Nanti kolesterolnya meningkat tajam. Jadi semuanya itu harus seimbang ya. Nah, di tengah-tengah corona ini, selain ada booster imun sistemnya yang harus kita galakkan ya, pola makan itu harus tepat waktu, nggak boleh molor. Nanti makannya jam 3 sore siangnya, nanti yang malam makannya jam 9 malam. Jangan, harus tepat waktu. Kemudian yang berikutnya, pola stres ya. Harus kita bisa mengontrol emosi kita. Harus dikontrol emosi. Depresi kita harus dikontrol juga. Jadi kita harus hindari hal-hal yang membuat kita emosi. Kita harus happy gitu ya. Bahagia, gembira adalah obatnya. Kan ada tertulis seperti itu. Nah, kemudian sehingga kita bisa menikmati kebesaran kasih Tuhan kalau kita sehat. Nah, kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa menikmati kebesaran kasih Tuhan. Nah, itu kiat-kiat dari saya. Nah, kemudian opini saya tentang corona ini, ya jangan lupa lah, kita tetap andalkan prokes ya, yang 5M itu ya, mencuci tangan, kemudian jaga jarak, masker dan lain-lain sebagainya. Jadi prokes itu wajib ya, itu untuk secara fisiknya. Kemudian opini saya yang lainnya, penting halnya untuk menjaga pola makan. Dan hari-hari ini kota Surabaya dan beberapa kota-kota lain di Indonesia, bahkan di dunia, semua rumah sakit ini sekarang mengalami kepayahan yang luar biasa. Nakesnya banyak yang kena, kemudian dokternya banyak yang kena, petugas labnya banyak yang kena. Sehingga kita jangan bergantung dengan rumah sakit, obat, selalu obat. Pikiran kita selalu jangan obat-obatan, tapi makannya dulu, nutrisinya dulu dipenuhi. Nutrisinya dipenuhi dulu. Booster imun sistemnya yang dibenahi, sehingga kita nggak gampang terpapar corona gitu loh. Sekalipun kita berpapasan,
kita nggak gampang terpapar. Itu makanya harus ada booster imun sistemnya. Apa? Pola makan, madu, propolis, bee pollen, dan lain-lain sebagainya. Itu penting, itu bentengnya. Jadi sepele, murah harganya, tapi itu yang menopang saya dari tahun lalu sampai hari ini. Puji Tuhan, ndak mau nantang corona, tapi tetap saya survive ya. Bersama kawan-kawan dan klien-klien saya tetap kita survive. Itu opini saya tentang corona. Dan hari-hari ini memang darurat. Karena apa? Karena semua rumah sakit penuh. Bisa bayangkan, saya mengantarkan orang kecelakaan kemarin ditolak mentah-mentah sama 3 rumah sakit. Karena apa? Mereka takut juga. Kadang nggak penuh diomong penuh, kadang memang penuh gitu ya. Nah, prosedur kecelakaan dengan COVID beda ya. Jadi jangan salah paham di situ. Pada intinya jangan sakit di hari-hari ini, jangan mau sakit. Jaga badan, jaga makan, jaga pola tidur, jaga pola stresnya ya. Beli yang model-model begini, itu lebih bermanfaat. Itu opini saya. Thank you. Menurut saya, apakah kita bisa menang melawan corona? Sangat bisa ya, sangat bisa. Tapi harus sinergi. Dengan apa? Dengan pola makan ya. Bukan jawabannya rumah sakit dan obat-obatan, bukan jawabannya. Jawabannya satu paket semuanya. Pola makan iya, obat-obatan iya, pola tidur iya, pola stres iya, semangat iya, rumah sakit juga iya. Nah, kaitan dengan keilmuan saya, jadi kita bisa menang melawan corona, terbukti. Saya bisa survive, beberapa orang juga bisa survive. Masih ada banyak orang yang bisa survive. Jadi yang hari-hari ini tidak atau ditolak sama rumah sakit, jangan putus asa. Jangan lantas Anda mikir, oh saya sudah hilang harapan, kemudian saya nggak dapat rumah sakit, aduh saya sudah mau mendekati ajal. Bukan seperti itu. Anda tetap harus semangat. Dengan kata-kata saya ini, Anda masih bisa melakukan pengaturan pola makan sendiri di rumah. Jadi dengan apa? Dengan booster imun sistem ini. Madu, propolis, bee pollen, telur, susu. Ya, susu sapi, mau susu cair terserah, pokoknya susu. Makan daging-dagingan. Makan harus porsinya seimbang ya. Kalau Anda semua bingung, kontak saya. Akan kita atur pola makannya dengan baik. Person by person, case by case, beda. Nggak bisa general juga. Tapi yang untuk pencegahan kita harus paham, cegah, tangkal, pulihkan ya. Cegah dan tangkal dengan booster imun sistemnya, makanan-makanannya, nutrisinya. Terus pulihkan juga dengan obatnya, juga dengan pola makannya. Jadi harus digabung. Jangan sehari makan obat ada 10 obatnya. Tapi makannya sehari hanya 1 kali. Apakah bisa? Jelasnya nggak bisa. Kenapa? Ingat ya, manusia hidup dari makanan. Bayi brojol cari ASI, bukan cari obat. Ingat ya, bayi brojol cari ASI, bukan cari obat. Jadi kalau mau sembuh, dengan makanannya juga harus dimakan. Pokoknya makan dan minum yang cukup. Istirahat yang cukup. Harus semangat, jangan putus asa. Bagi yang tidak dapat rumah sakit, jangan putus asa. Menurut saya begitu. Saya kasih motivasi dan untuk akhir kata, terima kasih atensinya untuk menonton video dan autobiografi saya ini. Dan bagi Anda semua, bagi kawan-kawan yang kira-kira sedang berada di titik yang paling bawah, di titik nadir Anda, di titik di mana Anda tidak dihargai, di titik di mana Anda menjadi sampah, di titik di mana Anda betul-betul tidak ada harganya sama sekali, dan di titik di mana Anda dilucuti hak-hak Anda, saya berpesan jangan putus asa ya. Saya sudah membuktikan soalnya bahwa yang pertama, Anda harus fokus terhadap tujuan hidup Anda. Fokus. Kedua, kesehatan Anda harus fokus. Ketika badan kita sehat, pikiran kita sehat, sekalipun bisikan setan itu
kerap kali menghantui kita, ingat masih ada kebesaran kasih Tuhan. Dan ingat segala sesuatu kalau kita kerjakan baik, pasti hasilnya baik. Kalau kita kerjakan dengan ketulusan, pasti rezeki itu akan muncul. Ketulusan, keikhlasan, tidak ambisi, tetap fokus ke tujuan, ketekunan. Dan Anda dan kawan-kawan semua harus lihat kehidupan saya, bahwa saya yang semula tidak diperhitungkan sama sekali siapa saya tidak punya nama tahun 2010. Saya hanya seorang anak pemuda atau remaja yang ikut kerja ikut orang 11 tahun. Tapi begitu kita berkeluarga, ternyata saya bukan siapa-siapa. Mereka lebih berduit, mereka lebih punya prestis. Tapi jangan remehkan diri Anda. Ingat kata-kata saya, jangan remehkan siapapun. Jangan remehkan diri Anda sendiri. Anda adalah seorang yang masih punya potensi. Anda adalah seseorang yang masih punya potensi untuk bisa sukses. Dan tepat sekali apa yang diomongkan sama almarhum mama saya. Yang penting kita itu kerja giat, jujur, tekun, tidak nipu orang. Saya percaya kita pasti berhasil, dan saya percaya Anda pasti berhasil. Dan itu motivasi saya. Dan tetap namanya kehidupan, tidak ada yang namanya kerikil, tidak ada yang namanya mulus-mulus saja, tidak ada. Semuanya punya aib, semuanya punya geronjalan, semuanya punya kerikil yang tajam ya. Ingat kata-kata saya, dengan masa lalu kita bisa menapaki masa depan. Ingat kata-kata saya, karena masa lalu kita bisa menapaki masa depan. Kalau ada orang bilang, lupakan masa lalu. Menurut saya bullshit. Itu omong kosong, itu orang yang munafik. Namanya memori tidak pernah akan hilang. No problem. Tapi ampuni masa lalu, oke. Kalau lupakan masa lalu, tidak mungkin bisa dilupakan. Karena ingat, masa lalu itu menjadi dasar untuk menapaki masa depan. Itu menurut saya, menurut kehidupan saya. Kalau opini Anda berbeda, nggak apa-apa, yang penting Anda tetap bisa sukses dengan cara Anda. Jadi caranya setiap orang itu berbeda-beda. Itu motivasi dari saya. Dan semoga di akhir kata ini kita sekarang betul-betul mempertimbangkan satu unsur kesehatan kita. Dan kita harus memperhatikan kesehatan kita. Makan kita, pola makan. Jangan lupa booster imun. Saya sendiri minum madu ya, minum madu sembarang mereknya. Kalau kita punya madu, namanya madu randu ya. Jangan lupa imun booster, bipolen. Jangan lupa ada propolis ya. Jangan lupa susu, telur. Jangan lupa pengaturan pola makan. Jangan dilupakan buah-buahan yang berwarna, naga merah, semangka, pepaya ya. Itu semuanya sumber vitamin C. Jangan lupa ya. Segala sesuatu untuk ke depan di masa pandemi ini, dari keluarga kecil masing-masing harus mengatur pola makannya minimal. Nah, cegah, tangkal, dan pulihkan dengan pola makan. Selain dengan obat-obatan juga harus seimbang ya. Semuanya jangan overdosis, semuanya harus seimbang. Itu motivasi dari saya. Semoga Anda semua berbahagia dan sukses selalu, dan stay young and fit. And now we are free. Thank you, God bless you. Salam bebas corona. We will follow you till the end of our days.